Oke teman-teman, selamat datang kembali di SMA Channel ya. Nah, pada kali ini kita melanjutkan dari yang kemarin tentang apa ya kemarin? Operator ya. Ini materi selanjutnya adalah percabangan di dalam JavaScript ya. Nah, apa sih itu percabangan itu sebenarnya? Oke, percabangan di JavaScript atau di bahasa pemrograman pada umumnya itu digunakan untuk mengeksekusi suatu kode program jika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, hampir semua bahasa pemrograman ini menggunakan konsep percabangan ya. Tidak hanya di JavaScript, tapi di Python, C++, C, ya hampir semua lah ya. Itu pakai konsep percabangan ini. Soalnya ini penting banget dasar, tapi penting banget, sering banget digunakan. Oke, jenis-jenis percabangan di JavaScript itu kurang lebih secara garis besar ada dua, yaitu if else expression dan switch case expression. Nah, ini gimana? Mungkin kita langsung praktek aja ya biar nggak bingung. Oke, di sini saya sudah buat file dan sudah buka terminal. Silakan teman-teman bisa buka file di text editor masing-masing dan terminal untuk eksekusi nanti. Oke. Di sini kita yang pertama adalah membahas if else expression dulu ya. Oke, jadi tadi adalah dia kode program yang percabangan digunakan untuk eksekusi kode program jika kondisinya memenuhi. Nah, bentuknya if itu ya, ada if terus ada kurung buka, kemudian kita pakai kurung kurawal gini. Nah, ini ya, ini mungkin tak komen dulu biar buat contoh bentuknya ya. Nah, ini yang di dalam kurung ini kondisinya. Kondisi. Nah, kondisi kemudian yang di dalam sini ini adalah kode. Maaf, kebenar apa itu mau? Oke, maaf kepencet. Nah, yang di dalam sini itu dia kode programnya. Kode program yang dieksekusi jika kondisi terpenuhi. Nah, kurang lebih gini ya. If else itu, oh ya ada else-nya di sini else kurung kurawal. Nah, ini kode program yang dieksekusi jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, gitu ya. Jadi nanti if ya if nanti kondisinya gimana, nah kondisinya itu berupa boolean ya, jadi kondisinya berupa true atau false ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kondisinya ini true ya, maka yang di dalam sini yang bakal dieksekusi ya, kondisi terpenuhi itu artinya true, di sini yang bakal dieksekusi. Kemudian kalau kondisinya false yang artinya tidak terpenuhi, maka yang di sini yang bakal dieksekusi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian lanjut contoh ya, langsung contoh-contoh. Contoh, misal aku punya variabel apa ya? Nilai ya. Nilai mungkin. Nah, nilai biar bagus kita nilai 90 ya. Amin ya, mungkin yang teman-teman yang lagi ujian atau lagi ya perlu nilai, saya doakan nilainya bagus-bagus ya. Oke, misal kita buat kodenya dulu. Nah, di sini misalkan jika nilainya itu lebih dari 85, nah, maka saya akan kasih kamu huruf A ya. Nah, nilai Anda memuaskan A gitu ya, misalkan. Kemudian kalau nilainya tidak lebih dari 85 ya, maka saya tulis nilai Anda bagus. Nah, gitu aja ya. Nilai Anda bagus, nggak jadi huruf A dah. Nah, ini aja. Oke,
kita coba eksekusi node percabangan. Nilai Anda memuaskan. Ya, karena nilainya 90. Nah, kalau misalnya nilainya 70, ya, itu nanti nilai Anda bagus ya. Jadi jika nilainya 90 tadi ya, nilainya 90 tadi, dia di sini kondisinya gimana? Nilai lebih dari 85. 90 lebih dari 85 kan bener ya? True. Nah, maka coding yang di sini yang dieksekusi. Nah, misal tadi waktu 70, nah 70 lebih dari 85 salah. Ya, 70 kurang dari 85 harusnya. Karena dia false atau salah, maka coding yang di sini yang dieksekusi. Oke, gampang. Nah, kemudian, nah kalau gini kan kurang apa ya? Kurang ada klasifikasinya lagi ya. Kan kalau di bawah 85 itu bisa jadi 20, 30 itu kan menurut saya kurang bagus ya nilainya. Jadi bisa di else if ya, kita tambah kondisinya lagi. Nah, bisa kayak gini. Else if nilai eh, kurang dari 85, maaf, kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan, karena kenapa kurang dari sama dengan, karena di sini lebih dari ya. Jadi biar 85-nya ikut ke dalam kondisi, jadi kurang dari sama dengan 85, dan ya kita kasih dan nilai lebih dari 70 katakanlah ya. Dan nilai lebih dari 70, di sini kita kasih kurung biar dia tereksekusi secara apa, kecil-kecil ya. Jadi kenapa saya kasih kurung? Jadi dia biar yang di dalam kurung itu yang dieksekusi terlebih dahulu ya. Jadi yang di kurung sini biar dieksekusi dulu, nilai apakah dia kurang dari 85 true atau false. Kemudian yang di sini dia dieksekusi secara masing-masing dulu ya. Apakah nilai lebih dari 70? Nah, baru dia dieksekusi secara lebih globalnya dengan apa, dengan simbol N ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nilainya kurang dari 85 tapi masih lebih dari lebih dari 70, itu nilainya bagus ya. Oke. Nah, ya. Kalau else if nilainya kurang dari berapa? 70 berarti ya. Kurang dari 70, nah, maka nilai Anda kurang bagus. Nah, misalnya gini. Oke, kita coba. Kok nggak muncul? Nah, ini kenapa kira-kira nggak muncul? Soalnya di sini dia nilai lebih dari 70. Nah, padahal ini 70. 70 lebih dari 70 salah ya. Dia tidak ada dieksekusi. Kemudian nilai kurang dari 70. Kenapa kok nggak masuk sini? Soalnya ini 70. Ya kan, harusnya ditambah nilai sama dengan, nah kurang dari sama dengan maksudnya 70, nanti biar dia masuk ke nilai Anda kurang bagus. Kita coba lagi. Nah, nilai Anda kurang bagus, jadi paham ya tadi, karena kurang ya, kurang sama dengan ini tadi, karena dia 70. Kalau gini kurang dari 70 dia tidak tereksekusi karena dia tidak kurang dari 70, dia 70 pas, makanya harus ditambah sama dengan. Kemudian kalau yang lain ya, yang lain itu di sini misalnya bisa kurang dari 70. Oh iya, maaf. Ini bisa langsung L saja. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita dibagi 3 aja nilainya ya. Kalau dia nilainya lebih dari 70, kurang dari 85 masih bagus. Kalau nilainya kurang dari 70, dia berarti nilainya kurang bagus. Jadi bisa dikasih else gini aja.
ya, nanti hasilnya sama aja ya. Kita cek yang tengah, misalnya 87 ya, 87 kan dia lebih dari 70, maaf, bukan 75 misalnya. Nah, 75 dia kan kurang, lebih dari 70 tapi masih kurang dari 85. Misalnya kita coba hasilnya nilai Anda bagus. Nah, kurang lebih seperti itu ya penggunaan if else expression. Nah, oke, aman, aman. Nah, kemudian nilai apa namanya, if else expression ini bisa digunakan secara nested ya. Nested itu artinya di dalam if else ini bisa ada if else lagi. Nah, misalnya gimana? Misalnya gini. Nah, nilai itu biasanya kan maksimal 100 ya. Tidak ada orang nilai biasanya 110, itu kan tidak ada, jarang ya. Jadi katakanlah di sini nilai maksimalnya 100. Nah, karena nilai maksimalnya 100, ketika dia nilai 85 kan bisa aja 110. 110 kan lebih dari 85. Nah, padahal tidak boleh ada 110 ya. Jadi kita buat variabel lagi di sini nilai max. Ya, nilai max itu 100. Jadi tidak boleh lebih dari 100. Nah, di sini kita kasih if lagi, if else lagi di dalamnya. Jika nilai lebih dari 100 ya. Jika nilainya lebih dari 100, maka di sini kita tulis nilai tidak valid. Nah, nih, nilai tidak valid. Kemudian kalau nilainya, else if nilai kurang dari sama dengan 100, nah, 100 console.log, kita tulis nilai Anda memuaskan ya. Oke, kita coba. Jadi di sini ya harusnya nanti ketika nilainya 75 ya. Oke, kita coba 90 dulu. Nah, 90 dia kan masuknya ke sini ya. Dia masuknya ke sini. Nah, lebih dari 85 soalnya. Nah, ketika dicek nilai lebih dari 100, 90 lebih dari 100, nah, enggak mungkin, salah. Berarti dia nggak bakal masuk ke sini. Kemudian ada else if lagi. Else if nilai kurang dari sama dengan 100, 90 kurang dari 100, benar, maka harusnya bakal muncul ini nanti. Kita coba nilai Anda memuaskan. Kemudian kalau kita coba 110 ya. Kita coba 110, nilai tidak valid karena dia masuknya ke sini ya. Ya. Nah, gitu. Ini harusnya nilai max gini biar lebih dinamis. Oke, nilai tidak valid tetap. Oke, gitu. Jadi ini if else bisa di nested ya, bisa digunakan di dalam if else itu sendiri. Nah, menurut kalian ya, menurut teman-teman ini harusnya kan bisa dihapus saja ya. Nggak usah pakai else if. Nah, kita bisa pakai else saja. Coba ya, kita uji coba lagi. Maaf, note percabangan. Nah, tetap nilai tidak valid ya untuk 110. Kemudian kalau saya ganti 90 di sini, nah, nilai Anda memuaskan. Nah, kenapa tadi else if-nya tak hapus? Soalnya di dalam sini cuma ada dua kondisinya. Jadi dia kalau nilainya lebih dari nilai max, dia nilai tidak valid. Nah, kalau kurang dari nilai max, dia nilai Anda memuaskan. Cuma ada dua kondisi itu. Jadi cukup pakai if, kondisinya seperti apa, kemudian yang berlawanan dengan ini, berarti kan nilai Anda memuaskan. Ini kurang, nilai Anda memuaskan kan. Jadi cukup pakai else aja. Kurang lebih seperti itu.
Oke, kita lanjutkan percabangan lainnya yaitu switch case ya. Ini tak coba komen aja. Oke. Oke, jadi kita lanjutkan untuk di switch case expression ya. Tadi if else expression sudah. Nah, kita coba switch case. Kita pakai snippetnya Visual Studio Code untuk lihat sintaksnya. Nah, ini sedikit penjelasan dulu ya. Jadi switch case ini, nah key ini adalah nilai yang mau dibandingkan ya. Jadi switch case ini tetap sama prinsipnya seperti if else, dia tetap percabangan, dimana jika kondisinya terpenuhi maka ada satu kode yang dieksekusi. Nah, lebih seperti itu. Nah, key-nya ini ya, misal kalau kita pakai kasus nilai tadi, nah, misal nilai ini ya, dia dibandingkan dengan yang ada di case value. Nah, ketika nilai ya, value-nya atau nilai dari variabel nilai ini sama dengan value ini ya, maka kode di dalam sini yang akan dieksekusi ya. Jadi misalkan ada let nilainya 100 gitu ya. Ya, 100 maka value-nya di sini misalkan 100 juga ya. Maka yang akan dieksekusi di sini log nilai Anda sempurna. Nah, ini kita eksekusi. Nah, dia nilai Anda sempurna. Kurang lebih seperti itu. Jadi bedanya dengan if else ya. Dari sintaksnya udah beda, kemudian ini harus sama dengannya. Jadi ini case 100 ini ya, maksudnya nilainya, nah value-nya nilai ini sama dengan 100, baru kode yang di dalamnya ini dieksekusi. Nah, default ini apa? Default ini ketika kondisi di atas ya, kondisi di case ini dia tidak terpenuhi. Jadi sama kayak else ya. If kan kalau kondisinya nggak terpenuhi maka dia akan lari ke bawahnya kalau ada else yang akan dieksekusi. Misalnya di sini nilai Anda tidak valid ya misalnya. Dan ini tak ganti 20 misalnya. Kita eksekusi. Nah, nilai Anda tidak valid soalnya case ini dia sifatnya sama dengan kurang lebih seperti itu. Nah, karena sifat switch case yang seperti itu dia harus sama dengan, maka ada penggunaan tersendiri ya. Maksudnya tergantung kasusnya nanti seperti apa, apakah kalian mau menggunakan if else ataupun switch case. Nah, saya kasih satu contoh lagi ya untuk switch case ini. Contoh kasusnya misalnya hari. Jadi di sini kita akan menentukan hari ini hari apa ya. Jadi hari kan ada 7 Senin sampai Minggu itu. Nah, dari sini nilai hari ini adalah nilai angka di mana satu ya. Oke, saya tulis di sini di mana hari di mana satu itu sama dengan Senin ya. Terus urut sampai 7 ya. 7 itu nanti adalah Minggu ya. Jadi 1 Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nah caranya ya, kita sini kita kasih hari. Kemudian jika harinya 1 ya, maka di sini kita kasih hari Senin. Nah, seperti itu. Ini untuk satu kode. Kemudian selanjutnya lagi kita bisa kopas ini ya, kopas ini agak select ya, kita samakan sama yang di atas. Nah, ini hari Selasa, ini untuk 2 ini. Oke, nah biar tidak mengulang-ulang console.log ini,
saya akan coba apa namanya, kasih variabel hari str ya. Hari str ini buat nampung nama harinya apa gitu ya. Hari str nya tadi Senin ya, Senin. Kemudian ini saya copy paste sini jadi Selasa. Nah, kemudian kita kopas lagi case-nya. Nah, ini kopas lagi case-nya. Apa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita tata dulu ya biar rapi ya. Ingat, usahakan kalau ngoding itu rapi biar nanti kalau kalian melihat codingan kalian kembali ya, codingan zaman dulu itu nggak bingung ya, dan biar enak dipandang juga codingannya ya. Oke, 1 2 3 4, maaf, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari ya. Malah nyanyi. Jumat, Sabtu. Nah, sini Minggu ya. Minggu. Kemudian ya, kalau ini defaultnya dimana ketika kondisi dari case 1 sampai case 7 ini tidak terpenuhi ya, maka hari tidak valid ya, gini aja. Hari Anda tidak valid. Nah, kemudian dari hasil tadi kita tampilkan di paling bawah sini. Nah, console.log harinya ini ya adalah sini. Kita tambah ya untuk menggabungkan string hari str. Oke, gini. Oke, kita coba. Nah, kita coba. Hari ini adalah Senin. Ya, karena nilainya 1, maka dia switch hari ya. Nilainya hari ini dia dicari dari case semua ini. Oh, ternyata nilainya 1, sama dengan 1, maka Senin. Nah, misal kalau kita 6, nah misalnya hari ini adalah Sabut, kok Sabut, tipu. Oke, hari ini adalah Sabtu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita inputkan 10 misalnya, 10 kan tidak ada ya di dalam case-nya ini. Dia harusnya akan mengeksekusi yang ada di default. Nah, hari Anda tidak valid. Terus kenapa ini hari ini adalah? Nah, hari ini adalah berarti kita ganti hari str itu sama dengan tidak valid. Oke, hari ini adalah tidak valid ya, karena 10 itu tidak ada ya di sini. Kalau kita coba 7, ya hari ini adalah Minggu. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan dari switch case ya. Kalau dilihat dari sintaksnya memang cukup rapi daripada if else, tapi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman nanti penggunaan if else atau switch case yang dibutuhkan di dalam kasus teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini untuk percabangan di JavaScript.